Oki, podcast Kristen 2 YSKI. Bincang-bincang edukasi ada di sini. Oke, shalom, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu dan juga anak-anak. Sudah ada 6 yang nonton live kita nih Bu Dwi, tapi nanti pasti lama-lama akan bertambah ya. Selamat siang Bu Dwi, apa kabar? Selamat siang Miss Yuni, saya sangat sehat dan luar biasa sekali saat ini. Iya, puji Tuhan. Jovin, halo Jovin, apa kabar? Baik, Miss. Baik, oke. Sudah makan siang belum nih? Sudah. Sudah, puji Tuhan. Jadi semangat ya, nggak lemes-lemes ya. Tadi pulang sekolah jam berapa Jovin? 11.45. Jam 11.45, masih sudah ada istirahatnya sebentar ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol sama yang nonton live IG di rumah. Ya baik, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang anak-anak. Halo, apa kabar? Miss Yuni harap semuanya baik ya, semuanya sehat. Nah, pada siang hari ini tadi sudah saya sapa ya, kita punya 2 bintang tamu, seperti artis saja ya Bu, 2 narasumber, Bu Dwi, guru agama SD Kristen 2 YSKI, dan juga Jovin, siswa kelas 5 SD Kristen 2 YSKI. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak, kita semua tahu ya, terima kasih juga untuk kepercayaannya Bapak Ibu telah menyekolahkan anak-anak di tempat kami, dan juga anak-anak pasti senang bersekolah di SD Kristen 2 YSKI. YSKI adalah sekolah Kristen yang mempunyai visi tinggi iman, ilmu, dan moral. Nah, maka dari itu siang hari ini kita akan membahas nih, ngobrol-ngobrol bersama. Kita akan membahas tentang kita punya tema ya Bu Dwi, tinggi iman dan tinggi moral. Kita akan fokus di situ saja. Nah Bapak Ibu dan juga anak-anak, kita sebagai orang percaya pasti memiliki iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, iman itu kita enggak dapat secara otomatis kita punya Bu ya Bu Dwi. Yeah. Tapi iman itu kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan, betul. Nah, Bu Dwi mungkin bisa ngomongnya keras sedikit, nggak apa-apa Bu Dwi. Ya, oke. Iman adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, dan juga masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Nah, selain memiliki iman, kita pasti tahu ya, kita semua dan khususnya anak-anak juga harus menumbuhkan iman tersebut dan juga menguatkannya. Nah, anak-anak perlu memahami bahwa pertumbuhan iman ini proses seumur hidup ya Bu Dwi. Iya, benar sekali Miss Yuni. Dari lahir sampai kita sedewasa ini pun masih tetap berjuang untuk menguatkan iman kita, dan iman kita kuat gitu ya. Betul, dan iman kita harus tetap bertumbuh. Nah, iman seseorang bisa saja gugur atau lemah nih Bu Dwi. Ketika apa ya biasanya ya? Ya, ketika mengalami pencobaan atau mungkin merasa kecewa, ya Betul. Kecewa tidak ada pertolongan dari siapapun, atau bahkan kecewa kok Tuhan tidak menjawab doaku ya, mungkin itu bisa. Iya, betul. Imannya, ya. Jadi ketika iman kita kita harus tetap berusaha supaya iman kita kuat di dalam menghadapi setiap pencobaan, karena pencobaan itu tidak bisa kita hindari ya Bu Dwi. Karena setiap orang masih hidup itu pasti punya masalah ya, Iya, pencobaan betul. itu pasti selalu datang ya. Betul. Kapan waktunya kita tidak tahu. Kita tidak tahu, bisa datang tiba-tiba ya. Iya. Oke. Nah, anak-anak pun juga harus paham nih kalau iman ini harus selalu bertumbuh, dan menyadari bahwa kita harus memiliki spiritual atau iman yang spiritual, dan iman ini adalah menjadi dasar dari semuanya di dalam hidup kita. Nah, dari tadi kita sudah membahas iman, dan menurut Bu Dwi itu apa sih iman itu Bu Dwi? Iman tadi kan Miss Yuni sudah mengatakan itu suatu karunia dari Tuhan ya. Iman itu kan sebuah kepercayaan. Nah, di Alkitab sendiri itu sudah menjelaskan ya. Tentunya Bapak Ibu dan juga anak-anak sudah pernah mendengar ya tentang iman ini dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Oke, ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Itu bunyinya bagaimana? Ya harus buka dulu nih Bu Dwi. Oh, harus buka ya. Ya, gimana bunyinya Bu Dwi? Ya,
ya, iman itu adalah segala sesuatu, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasarnya itu apa, kita harapkan apa, gitu ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat atau tidak pernah kita lihat, tetapi kita beriman nanti bakal saya akan mendapatkannya. Nah, itu menurut dari Ibrani 11 ayat 1. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dia itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti dia beriman kepada Yesus. Ingat ya, waktu itu Rasul Paulus kan seorang yang menentang Kristus, ya, menentang pengikut Kristus. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepadanya dengan cahaya yang sangat terang, dia bisa diubahkan. Dia belum pernah mengerti ya apa yang apa namanya nantinya ke depan itu seperti apa, tetapi Rasul Paulus ini percaya ya, meskipun dia belum pernah melihat apa itu kerajaan sorga, tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, imannya mulai tumbuh ya. Nah, iman itu juga merupakan suatu hal yang harus kita terus kembangkan, terus tumbuhkan. Mengapa? Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, apalagi dalam kekristenan ya, kekristenan ini kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, Jovin ya. Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kekristenan percaya itu, meskipun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus itu seperti apa, belum pernah lihat ya, Jovin, meskipun gambarnya ya, gambar itu kan hanya ilustrasi manusia ya, betul. Jadi kita belum tahu seperti apa wujud Tuhan Yesus, tetapi mata rohani kita itu melihat atau percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, dan Tuhan Yesus kita sembah. Nah, itulah iman dari kekristenan. Kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus meskipun kita belum pernah melihat seperti apa Tuhan Yesus. Iya, Jovin sendiri percaya nggak? Percaya penuh sama Tuhan Yesus ya, Jovin ya. Nah, untuk iman itu sendiri yang iman itu kan kita percaya tadi ya, Budu ya, bilang percaya akan apa yang kita tidak lihat, tapi kita percaya itu ada. Nah, kemudian selain iman nih, tadi sudah disinggung sedikit tentang tema kita. Kemudian untuk moral sendiri itu apa, Budu? Nah, kalau moral itu ada hubungannya dengan sikap, dengan attitude kita, dengan tingkah laku kita setiap hari. Nah, iman itu juga muncul, moral ya, bukan iman ya. Moral itu bisa terbentuk karena kebiasaan, dari kebiasaan kita setiap hari, Jovin. Nah, misalnya kalau Jovin itu kebiasaannya sudah disiplin ya, sudah rajin belajar ya, itu akan terpupuk sehingga Jovin menjadi seorang anak yang bermoral baik ya. Terus kalau orang yang bermoral baik tentunya memiliki karakter yang baik juga, disiplin, jujur. Nah, itu moral yang harus kita kembangkan ya, di betul. SKI ini. Iya, berarti sikap baik yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, tentunya tidak lepas dari koridor firman Tuhan atau iman itu sendiri ya. Jadi iman dan juga moral ini tidak saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dua-duanya saling mempengaruhi. Nah, tadi sudah disinggung sedikit bahwa moral atau sikap kita itu tidak lepas dari kebiasaan ya, Bu Dwi. Dan ini tidak instan, langsung kita nih perbuatannya bagus, sikapnya bagus tanpa adanya proses. Nah, kemudian proses ini sendiri bisa terjadi di mana saja ya, Bu Dwi ya, Jovin? Di mana aja, di sekolah, di mana lagi, Jovin? Di gereja. Di gereja juga, lalu di lingkungan masyarakat dan juga yang paling dekat dengan Jovin di lingkungan keluarga. Nah, betul sekali. Nah, pembiasaan ini sangat mempengaruhi. Nah, kita Miss Yuni mau tanya nih sama Jovin, kira-kira Jovin kalau di gereja itu atau sekolah minggu ya, karena masih SD ya, ikut kegiatan apa saja sih, Jovin? Dahulu sebelum pandemi, Jovin mengikuti tamborin. Lalu saat sudah pandemi, Jovin sudah off. Iya, karena ya banyak kegiatan gereja yang
off ya Bu Dwi Ya, karena pandemi. Ketika pandemi memang banyak Betul, yang tapi sekarang sudah sedikit demi sedikit mulai normal lagi. Kemudian Iya, apa benar lagi sekali. Jovin? Biasanya di gereja biasanya kalau sore ada kegiatan ibadah PRBK, biasanya Jovin ikut. RBK apa itu? Meskipun Jovin masih SD ikut PRBK juga. Iya. Wah, luar biasa nih. Iya, Mungkin seperti tunas ya, tunas remaja mungkin dia masuk ke dari SD sebelum masuk ke SMA ya, ada tunas gitu ya mungkin tunas remaja. Iya, itu. jadi seperti pendalaman Iya, iman gitu iya. ya Bu Dwi ya. Untuk sekolah minggu juga ya. Sekolah minggu kemudian kira-kira kalau di gereja itu kan pasti kita pelayanan ya Bu Dwi. Iya, Meskipun benar sekali. hal terkecil sekalipun nggak usah yang harus khotbah atau harus mimpin di mimbar, tapi Iya. hal kecil kita juga bisa melayani. Misalnya Jovin kalau di sekolah minggu atau di gereja Jovin melayani apa? Biasanya Jovin memimpin doa di depan gereja, lalu menyiapkan persembahan, kotak Menyiapkan persembahan ya. lalu dioper kepada yang lain. Iya betul, biasanya diedarkan Menyedarkan, gitu ya menyedarkan. kalau persembahan. mungkin seperti itu ya. Betul, mimpin doa itu juga hal yang sudah luar biasa ya Bu Bagus Dwi. sekali Jovin. Iya, kemudian tadi sudah selain di gereja, kalau di rumah itu Jovin punya kebiasaan apa sih supaya Jovin tetap bagus imannya, spiritualnya? Ada nggak kebiasaan-kebiasaan di rumah? Setiap malam sebelum tidur kami berdoa bersama. Betul. Lalu di sore hari sebelum kita melakukan kegiatan yang lain, kita biasanya membaca renungan bersama atau tidak membaca Alkitab bersama dibacakan oleh Mama. Iya, Oh, oke luar di sore biasa hari nih ya, ya. Sore hari. Mungkin yang pas waktu bisa ngumpulnya di sore ya nggak apa-apa ya Budi, Nggak bisa apa-apa. pagi, bisa sore, Kapan bisa malam. sempatnya waktu bisa berkumpul bersama lah itu kita manfaatkan Iya dengan betul. baik. Masing-masing keluarga beda-beda juga Iya, ya. Jadi tergantung beda-beda kebiasaan. Lalu apa lagi? Berdoa, baca renungan sama-sama. Lalu Kita biasanya jika ada kesulitan kita suka bercerita bersama. oh betul, sharing ini penting sharing, juga ya Bu Dwi. luar Jadi biasa, orang luar tua biasa, tahu ya. isi hati anak, Iya. kegiatan apa Kesulitannya saja. apa. Betul. Begitu juga kebalikannya anak juga harus mengerti kondisi orang tua Iya. ya Bu Dwi. Lalu ada apa lagi? Bagus nih sharing-sharing keluarga jadi makin dekat dan akrab ya. Lalu apa lagi Jovin? Ada lagi? Jika bangun pagi biasanya kami suka membaca renungan atau berdoa bersama Berdoa sebelum bersama. melakukan aktivitas. Iya, oke. Jadi pagi diawali dengan doa, malam juga diakhiri dengan berdoa sebagai Kebiasaan ucapan yang sangat betul, baik sekali, sebagai ucapan keluarga syukur karena Jovin. Tuhan sudah melindungi, memberkati Iya. sepanjang hari ya. Bagus sekali ya Budi, patut dicontoh Luar nih. biasa nih ya, keluarga Jovin Anak-anak, jempol nih. teman-teman, maju. Nah, anak-anak juga Bapak Ibu semuanya yang nonton mungkin ini bisa ditiru dan jadi pembiasaan yang baik juga di keluarga ya Bu Dwi ya. Iya benar sekali Miss Yuni. Nah, Bu Dwi ini kan sebagai guru SD Kristen, guru agama SD Kristen 2 SKI ini sudah berapa lama nih Bu Dwi mengabdi? Saya masuk di SKI itu mulai tahun 2001 ya. Berarti Wah, kalau 2000 dihitung tahun. itu sudah 21 tahun Satu di tahun. K2 YSKI. Iya, di K2. Banyak murid-murid yang sudah sukses Miss Yuni. Ya puji Yang Tuhan. Luar biasa ya, mereka luar biasa sukses atas anugerah Tuhan. Ya, jadi cukup lama ya, 21 tahun. Tapi Bu Dwi masih tetap setia ya, di K2 YSKI. Luar Puji biasa. Tuhan ya. Untuk menjadi sukses itu sendiri mereka tidak mungkin jadi sukses kalau tidak atas bantuan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan dan berkat dari Tuhan. Nah, kalau iman itu sendiri yang kita semua harus miliki, seberapa penting sih Bu Dwi pertumbuhan iman bagi Wah, kalau anak-anak? ditanya tentang pertumbuhan iman seberapa penting ya sangat Sangat penting karena menjadi dasar ya. Ya, karena dalam itu hidup dasarnya kita. iman ini ya sangat-sangat penting dan karena sangat pentingnya maka dihimbau untuk setiap orang tua yaitu mendidik anaknya itu dari sejak kecil, sejak bayi. Ya misalnya nih kalau bayi itu kan bisanya nenen gitu ya. Nah, bagaimana cara
mengajarkan kerohanian pada mereka, ya sebelum nenen mungkin kita ajak berdoa. Ayo nak, kita berdoa dulu sebelum nenen. Ya, itu kan salah satu cara supaya anak itu mengerti Tuhan meskipun belum bisa berbicara. Iya, betul. Tetapi orang tuanya yang membimbing dalam doa itu. Gitu misalnya. Jadi sejak kecil sudah diajarkan kerohanian, dikenalkan kepada Tuhan Yesus supaya ketika dia besar tahu siapa Tuhan Yesus itu. Iya, betul. Dan proses ya tadi sudah disinggung ya dari bayi dan juga prosesnya bahkan sampai kita ya, sampai dewasa. Seperti SD kayak gini, Zevin itu sudah luar biasa banget ya Zevin untuk kerohaniannya ya, karena papa mama sudah biasa mengajarkan hal-hal yang baik dalam hal iman, dalam hal kerohanian. Iya. Itu perlu dikembangkan. Oke, nah betul sekali. Nah, Bu Dwi, kita pasti tahu ya kita tuh sudah mengalami ini pandemi ini sudah berapa tahun Bu Dwi? Berapa tahun yang kurang lalu lebih ya? 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Kita mengalami perubahan itu cepat sekali dan juga perubahannya sangat signifikan. Dan 180 derajat berbalik ya Bu Dwi. Ini pasti perkembangan teknologi ini juga sangat mempengaruhi iman kita ya Bu Dwi. Dari apa ya? Dari segi pendidikan dulu kita bertemu, kemudian kita sempat terpisah hampir 2 tahun. Nah, teknologi ini mungkin sedikit banyak juga mempengaruhi atau mengubah karakter anak-anak kita ya Bu Dwi, terutama anak didik kita. Nah, perkembangan teknologi ini bisa jadi dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif ya kita jadi lebih mudah apa-apa, lebih canggih. Tapi dampak negatifnya nih Bu Dwi, kayaknya sedikit banyak mempengaruhi sikap dari anak-anak. Nah, sekarang anak-anak banyak yang ketergantungan dengan gadget ya Bu Dwi. Ini mungkin gadget ya. Iya, dari tidur gadget. Iya, betul. Doanya lupa gadget dari dulu. membuka mata sampai menutup mata rasanya gadget ini sudah kayak setengah dari hidupnya ya. Nah, nggak sedikit juga sikap atau moral yang berhubungan dengan moral tadi ini ya, mengubah sikap anak-anak jadi mungkin nggak taat, mungkin lalai karena terlalu fokus pada gadgetnya mereka. Nah, supaya anak-anak tetap taat dan kembali ke tracknya ini Bu Dwi, iman ini. Nah, bagaimana nih caranya supaya di tengah teknologi yang maju ini anak-anak tetap mengutamakan iman juga, tidak lalai karena gadget mereka. Ya, memang gadget ini sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak, semua anak ya, dari kecil sampai dewasa juga. Ya. Orang-orang dewasa pun juga seringkali tergantung dengan gadget. Ya, apalagi zaman sekarang kalau kita tidak membawa gadget, tidak bawa HP, itu seperti ada yang hilang. Betul ya? Iya, betul. Benar nggak Cevi? Seperti ada yang hilang ya. Aduh, kok gadgetnya lupa, nggak dibawa ke sekolah, karena di sekolah itu harus belajar pakai Siskai, ya kan? Harus pakai gadget. Ya, kalau game nggak online. bawa, aduh rasanya hilang. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru juga merasa kehilangan sesuatu kalau tidak membawa gadget. Nah, bagaimana supaya meskipun teknologi semakin maju, tetapi iman kita tidak luntur begitu kan? Betul ya. Nah, yang pertama kita perlu yang penting adalah takut akan Tuhan. Betul. Yang Takut akan Tuhan. Catat yang ya, pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, karena di gadget ini kita disediakan banyak sekali menu-menu yang luar biasa. Ya, ketika kita buka sesuatu yang baik, munculnya kurang baik. Ketika kita buka gambar yang ingin kita cari, misalnya mencari pakaian, wow, munculnya sudah macam-macam ya Bu Dwi. lewat iklan yang tidak suka iklan-iklan banyak sekali. Nah, kalau kita tidak memiliki hati takut akan Tuhan, akhirnya kita terpengaruh mencoba membuka ini ya, menu-menu yang kurang baik tadi Miss Yuni. Nah, bisa film-film yang tidak senonoh yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan berani untuk membuka itu, karena ada Tuhan yang seperti ada yang melihat. Ya, ada Tuhan yang melihat seperti CCTV kan cuman ini ya, cuman sebagian aja. Tapi ingat, mata Tuhan itu tertuju kepada semua orang, melihat yang baik
dan melihat yang tidak baik. Ya, jadi yang pertama itu pegangannya adalah takut akan Tuhan, Takut supaya akan Tuhan. iman kita tidak terpengaruh dengan itu tadi ya, hal-hal hal-hal negatif. yang negatif. Iya, Nah, betul. yang kedua itu kita sebagai ya, bukan hanya seorang anak ya, tapi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua ya, kita harus menguasai teknologi itu, bukan dikuasai oleh teknologi. Betul. Ya, ini Jangan penting terbalik ya. Jangan terbalik, kita dikuasai teknologi, tapi kita menguasai teknologi itu dan tidak dikuasai teknologinya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 Miss Yuni. Oh, Ini oke. wow, luar biasa ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Nah, ini menjadi pegangan buat kita ya, supaya kita bisa menguasai teknologi itu. Mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak boleh kita kerjakan atau kita lihat di gadget-gadget itu. Jadi kita mengendalikan sendiri itu Betul. teknologi itu, Miss Yuni. Yang ketiga, nah ini yang penting nih ya, teknologi itu kita harus tahu, harus paham, dan kita harus bisa menggunakannya. Nah ini penting Miss Yuni ya. Betul. Teknologi kan semakin maju, kita sebagai guru juga dituntut untuk Menguasai, mengetahui ya, ya, menguasai teknologi ini ya. Kalau kita mengajar kepada anak-anak, apalagi zaman sekarang anak-anak sudah pintar semua. Jovin mungkin lebih pintar dari Bu Dwi ya tentang teknologi ya. Ya, anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang itu cepat sekali belajar. Betul, cepat sekali ya. belajar. Nah, kita harus menggunakannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Tentunya teknologi itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya misalnya, nah di K2 YSK ini ada TDC coding. Oke. Jovin ikut coding enggak? Tidak. Tidak ya. Coding ini diampu oleh Pak David sepertinya Iya, ya. dan Pak David peminatnya itu banyak ya, Bu, peminatnya zaman banyak sekarang sekali ini. kan, luar biasa nih Pak David untuk mengajak siswa-siswi belajar coding ini. Nah, salah satunya di situ pasti akan diajarkan untuk membuat game-game gitu ya. Game-game yang menarik itu bagaimana. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu? Nah, dengan belajar game-game itu kita bisa membuat game yang untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya apa misalnya, Jovin? Game yang memuliakan nama Tuhan. Bible story Betul sekali, Bible story. tentang Alkitab. Tentang Ya, cerita Ya, Alkitab. tentang cerita Alkitab kita bisa masukkan ke sana untuk memanfaatkan teknologi itu Iya, tadi. betul. Jadi kita jangan terpengaruh dengan teknologi, tapi kita bisa mengendalikan teknologi itu dan kita bisa memakai teknologi itu untuk kemuliaan Kemuliaan nama Tuhan. Tuhan. Nah, itu Iya, misinya. betul. Teknologi itu ciptaan manusia memang Iya. ya Bu Dwi, tapi manusia itu sendiri diberi hikmat oleh Tuhan Betul untuk sekali. menciptakan segala sesuatu demi Menjadikan kebaikan segala ya, sesuatu. bukan untuk demi hal-hal yang negatif. Nah, dasar dari semuanya tadi dikatakan takut akan Tuhan, dan kita sekolah SD Kristen 2 YSKI juga berupaya sedemikian rupa ya Bu Dwi, supaya anak-anak ini takut akan Tuhan. Nah, di sekolah pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan ya Bu Banyak sekali Dwi. kegiatan yang memupuk atau membuat iman anak-anak bertumbuh. Iya, kira-kira Jovin kalau di sekolah itu apa saja sih kegiatan yang kerohanian nih ya, untuk supaya Jovin ini lebih kuat imannya, takut akan Tuhan? Ada apa ya Jovin? Setiap pagi sebelum melakukan sekolah kita suka morning devotion. Ya, morning devotion, renungan pagi. Meskipun di rumah sudah, di sekolah sama teman-teman lagi ya. Terus lalu apa lagi Jovin? Setiap Kamis kita melakukan value, Oke, pelajaran value. ada pelajaran Ada value program spesial. Nah, yes, saya ini juga ini punya ya, luar value. biasa, punya value spesial. Iya, spesial. S-nya itu spiritual ya. Jadi Iya. jadi harus dikembangkan nih. Dikembangkan benar-benar ya. Ya, lalu apa lagi Jovin? Setiap selesai sekolah dan sebelum sekolah kita biasanya berdoa bersama. Doa pasti mengawali dan mengakhiri dengan doa. Lalu apa lagi Jovin? Sudah. Setiap bulan? Setiap bulan. Setiap bulan kita melakukan ibadah. Iya sekolah. betul, Ibadah bersama. ibadah bersama teman-teman ya. Dan juga kalau setelah istirahat ada apa Jovin? Membaca Alkitab. Iya betul. Ya, ini ada kebiasaan yang baik kita Banyak buat, sekali ya. untuk membaca. Jadi membiasakan anak-anak membaca Alkitab setiap hari ya Jovin ya. Sudah sampai apa?
baca Alkitabnya. Markus ya. Markus berapa? Markus pasal 7. Markus pasal 7. Wow, luar biasa. Ya, karena waktu itu kita mulai dari kitab Matius ya. Ya, dari perjanjian baru. Perjanjian baru dulu ya. Yang lebih mudah dipahami oleh anak ya mungkin ya Bu. Sekali di sini. Nah, ya banyak sekali ya Budi, kita sudah upayakan. Itu pun kita juga masih tetap berjuang untuk mengingatkan anak ketika mereka menyimpang ya Bu Dwi. Dan nah kita tadi sudah disinggung sedikit ya tentang ketika kita mengalami sebuah masalah, kalau iman kita tidak kuat akan mudah untuk goyah dan untuk roboh. Nah, kira-kira nih Bu Dwi, kita mau tanya sama Jovin nih. Jovin pernah nggak merasa kalau imannya itu bertumbuh dari dulu kecil sampai sekarang, dan kira-kira pernah nggak iman jatuh, maksudnya apa ya, sedikit goyah gitu ya Bu Dwi ya? Kira-kira Jovin pernah mengalami itu nggak? Pernah. Pernah apa nih? Contohnya nih? Contohnya dulu waktu kelas TK, Jovin biasanya menyayangi teman gitu. Menyayangi teman. Tapi ada beberapa teman yang tidak suka Jovin, lalu Jovin diejek-ejek gitu. Oh gitu. Jadi terus dulu mau bermain dengan teman yang ngejek itu. Iya. Terus Jadi dulu pilih temannya gitu ya. Iya, pilih teman yang baik-baik aja nih. Ya suka ngejek nggak usah diajak ya, temenan. waktu TK Tapi ya, itu Jovin dulu ya. betul. Tapi itu dulu emang pernah diajak apa sih Jovin? Biasanya dulu rambut Jovin pendek, lalu Oke. dibilang, lalu tingginya Jovin juga pendek, terus diejek-ejek. Rambut pendek juga cantik, pendek juga nggak jelek ya Bu Dwi. Semua kita ciptaan Tuhan. Tapi kalau dulu mungkin apa ya, marah mungkin ya, awal-awal mungkin marah ya Jovin ya, tapi lama-lama oh ya sudahlah, kita kan belajar untuk mengampuni. Jovin sendiri pasti juga tahu itu. Lalu apalagi Jovin? Apalagi kira-kira dulu kebiasaannya bagaimana? Kalau mengalami pertumbuhan rohani misalnya Dulu nih kalau ketemu orang yang lebih tua atau guru bagaimana? Biasanya kalau dulu itu ketemu orang yang lebih tua, Jovin langsung melewati, tidak menyapa dulu. Lewat aja ya, cuek. Itu aja. Nah kalau sekarang Sudah lebih sopan, kalau ada guru disapa. siapa? beri salam. Kita membiasakan anak untuk beri salam ya, shalom. Shalom. Ya, jangan lupa dimanapun berada. Nah, ini Dengan siapapun ya. luar biasanya K2 ini Miss Yuni ketika kita bertemu dengan siswa, itu siswa suka shalom Miss, shalom Bu. Betul. Meskipun ketika istirahat ya, Iya. ketika berpapasan mau ke toilet gitu, nah, siswa tuh mengatakan shalom Bu, shalom Bu Dwi, shalom Miss Yuni. Ya, dengan teman mungkin juga enggak Jovin? Enggak sih. Mungkin masih yang Belum karena ya. teman ya beri halo. Ya, atau Kalau sama panggil gurunya pasti menyapa. Iya, gitu ya. atau panggil nama ya, panggil apa ya, salam, kita ucapkan shalom. Ini Shalom. juga sudah membudaya sekali di di sekolah sekolah kita kita. ya Bu Dwi. Iya. Nah, tadi apa, Jovin ini sekolah di sini dari kelas berapa sih? Dari toddler. Dari toddler, berarti udah berapa tahun ya Bu Dwi? Toddler, sekarang playgroup, kelas TKA, lima. TKB 1 sampai 5, hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Nah, kira-kira selama Jovin sekolah di SKI ini mengalami pertumbuhan iman enggak menurut Jovin? Ya, tadi sudah disebutkan beberapa contohnya ya, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, dan pasti jauh lebih baik karena Jovin memiliki iman yang baik ya Bu Dwi. Nah, oke, tadi sempat saya singgung juga kalau guru itu apa ya, tidak capek-capeknya, tidak jemu-jemu mengingatkan anak untuk selalu memiliki sikap yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, guru ini juga karena ini masih anak-anak SD ya Bu Dwi. Iya. Peran guru dan juga disertai orang tua ini, nah kira-kira apa yang bisa dilakukan nih peran guru dan orang tua untuk memupuk iman anak ini? Ya, peran guru sendiri ya, supaya iman anak pun juga bertumbuh, itu jangan lupa selalu juweh gitu ya. Bahasa Jawanya Bahasa Jawanya juweh itu mengingatkan, ya, mengingatkan jika ada anak-anak yang melenceng dari koridor firman Tuhan, misalnya suka tidak jujur, bohong. Nah, guru pasti harus menegur. Nah,
Tetapi bukan hanya menegur, guru pun juga harus, bukan hanya guru ya Miss ya, orang tua dan guru harus menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak supaya mereka itu tahu figur, oh saya disuruh untuk jujur, tapi kok orang tuaku atau guruku kok enggak ya? Nah itu kan melemahkan. Ya betul-betul, kita harus jadi teladan yang harus jadi baik. teladan supaya oh ya kalau kenapa mama, kenapa papa, kenapa bapak ibu guru menegur saya kalau saya salah? Oh ternyata bapak ibu guruku, orang tuaku juga melakukannya, ya berdoa, jujur ya berkata jujur. Nah itu kita harus jadi contoh. Kadang nggak usah banyak bicara, tapi ya, dengan tindakan kita langsung, dengan contoh kita, teladan kita, itu anak akan tumbuh imannya. Oh ya berarti saya harus contoh bapak ibu guru saya, harus contoh orang tua saya. Begitu Miss Yuni ya. Iya betul. Ya. Bapak Selain Ibu mari kita tadi. betul. Iya Bapak Ibu mari kita sama-sama jadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Nah, Bu Dwi dan Jovin kita sudah ngobrol panjang lebar ya, juga anak-anak dan juga orang tua di rumah. Kalau mungkin ada pertanyaan boleh disampaikan lewat chat ya, lewat chat live Instagram kami. Silahkan Bapak Ibu ketik saja, lalu kalau misalnya ada kita akan bahas ya Bu Dwi ya. Mungkin 1-2 pertanyaan ada Bapak Ibu, saya cek dulu ya. Sepertinya oh ada nih, mana nih tadi? Belum ada, tapi di gereja aku lihat di iya. Oke. Cuma sapa kita selamat siang Bu Dwi, Miss Yuni. Tapi baru buka ya. Oke. Nah, tidak ada Bu Dwi, tapi saya yakin Bapak Ibu dan juga anak-anak di rumah menyimak apa pembicaraan kita pada siang hari ini ya Bu Dwi. Nah, Bapak Ibu selain kita sudah bahas panjang lebar tadi bahwa SD Kristen 2 YSKI ini memiliki sekolah yang memiliki visi tinggi iman, ilmu dan moral. Nah, di samping itu SD Kristen 2 YSKI ini juga memiliki layanan playhouse ya Bu Dwi dari anak-anak kecil sekali baru belajar berjalan 1,5 sampai 3 tahun. Nah, sudah kami membuka layanan untuk anak-anak di usia tersebut melalui kelas playhouse. Dan juga kita punya future school ya Bu Dwi, di mana pembelajaran kita, sekolah kita mengutamakan teknologi dan sebagai penunjang pendidikan di SD Kristen 2 YSKI. Nah, kita tidak lupa mengingatkan, jangan lupa follow Instagram. Ya. Jawabin udah follow belum? Tidak punya Instagram. Oh, tidak punya Instagram ya, ini it's okay. Bikin nih berarti ya. Iya, ya. harus buat ya. Selama hal-hal positif yang bisa diambil ya. Tadi kita kendalikan, jangan lupa. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu orang tua aja ya Bu Dwi supaya tidak ketinggalan informasi, karena di Instagram kita memberikan tips parenting, lalu apalagi ya Bu Dwi? Kita share kegiatan siswa, lalu pokoknya banyak macam-macam. Jadi di IoT juga betul. Gitu ya. Nah, banyak sekali informasi dan juga tips yang bisa Bapak Ibu dapatkan di sana. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube di Kristen 2 Official. Nah, akhir-akhir ini banyak yang sakit ya Bu Dwi karena mungkin cuaca. Kita juga mengingatkan untuk supaya kita tetap jaga kesehatan dan juga menaati protokol kesehatan. Jangan lupa. Nah, kita akan tutup ya Bu Dwi bincang-bincang kita pada siang hari ini. Untuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan, milikilah tinggi iman. Untuk menjadi negara yang maju, milikilah tinggi ilmu. Untuk menjadi negara yang plural, milikilah tinggi moral. Panji Kristus dan karya Roh Kudus menjadi dasar generasi yang hidup di era teknologi. Jadilah anak-anak yang memiliki tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi moral untuk masa depan yang cerlang. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam Poki, Podcast Kristen 2 YSKI.
Bincang-bincang edukasi ada di sini. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.